Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Hari ini kita sudah sampai pada subtema yang ketiga. Pada pembelajaran pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tapi sebelumnya, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami tak mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan Tuhan kesehatan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga Tuhan bangun kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran online. Kami bersyukur ya Tuhan, biar dalam masa pembelajaran online ini Tuhan, kami senantiasa mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar, dan bahkan Tuhan jadikan kami anak-anak-Mu yang berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan nama Yesus Kristus, kami siap mengikuti pembelajaran online. Haleluya, amin. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita membicarakan tentang penemuan-penemuan ya, atau tokoh-tokoh penemu yang membuat sejarah dunia ya, seperti penemu lampu ya, kemudian penemu ban ya, terus kemarin itu kita belajar penemu komputer dan penemu pensil gitu ya. Nah, hari ini kita juga akan belajar ya seorang tokoh Indonesia ya yang layak disejarkan dengan tokoh-tokoh dunia. Nah, beliau adalah B.J. Habibie ya. Jadi Profesor Dr. Ing. Dr. Baharudin Yusuf Habibie ya, yang dikenal dengan nama B.J. Habibie. Ya, beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1938. Nah, semasa waktu kecilnya Habibie ini mempunyai sikap hidup yang disiplin dan kerja keras. Ya. Ia memiliki semangat tinggi untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pembelajaran IPA dan matematika. Nah, selepas dari SMA, ia masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman dengan jurusan konstruksi pesawat terbang. Di Jerman, ya, ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung kuliahnya. Nah, tahun 1960 Habibie mendapat gelar diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi dengan mengaplikasikan konstruksi sayap pesawat terbang. Nah, pada tahun 1962 Habibie kembali melanjutkan studi di Jerman. Kehidupannya pun semakin keras. Di pagi buta ia harus berjalan kaki ya, ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat kebutuhan kehidupan. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Pada tahun 1965 Habibie mendapatkan gelar Dr. Ingenieur ya, dengan nilai sangat sempurna. Setelah lulus, Habibie bekerja di industri pesawat terbang Jepang. Nah, sebagai wujud cinta tanah airnya, pada tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Nah, tahun 1974 Habibie diminta pulang ke tanah air untuk menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Kemudian ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden yang ketiga. Nah, Habibie ya menyumbang berbagai penemuan di sejumlah teori di bidang konstruksi, seperti Habibie Vector, ya, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia
dijuluki sebagai Mr. Truck karena menemukan rumus untuk menghitung keretakan badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui sebagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir sama dengan hadiah Nobel. Nah, untuk skala internasional Habibie terlihat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, ya, militer transport, kemudian jet eksekutif, Airbus, pesawat transport dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, kemudian CN235 dan CN250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter pesawat tempur multifunction, beberapa peluru kendali dan satelit. Ya, nah nanti kamu bisa baca, ya, dari bacaan itu. Nah, setelah selesai dibaca nanti kamu boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bawahnya. Kemudian kita akan belajar tentang kosakata baku. Ya, kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Ya. Itu adalah kosakata baku. Nah, yang kalau kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan PUEBI. Ya. Nah, pada bukumu halaman 98 itu ada beberapa, situ ya ada beberapa kata dalam kotak. Nah, kamu amati kotak itu, kemudian kamu lihat kosakata yang ada dalam kolom-kolom kecil itu, temukan 5 kosakata baku. Ya. Jadi dalam kotak itu ada 5 kosakata baku. Ya. Salah satunya, ya, kosakata baku Pak Guru sebut yaitu saksama. Itu adalah kosakata baku. Biasanya orang nyebut seksama, ya, saksama, ya, saksama. Nah, nanti ditulis di situ, ya, tulis di situ. Terus kemudian masih ingatkah kalian tentang kalimat efektif dan tidak efektif? Nah, nanti juga kalian belajar membuat kalimat efektif dan tidak efektif dengan kalimat yang kosakata baku tadi. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar IPS, ya. Jadi mengamati kehidupan di bidang ekonomi akibat pengaruh dari teknologi transportasi, ya. Memang dengan adanya teknologi transportasi ini mempermudah pekerjaan manusia dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Teknologi sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bagaimana benda-benda itu bisa sampai ke rumah, tentu mengalami proses yang panjang. Ya, distribusi benda-benda hingga sampai ke tempat penggunanya tidak dapat dilepaskan dari transportasi. Nah, perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan di bidang ekonomi. Jarak dan waktu bukan menjadi masalah yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Teknologi transportasi yang berkembang pesat membuat orang dapat berhubungan melewati batas-batas negara. Pengangkutan barang sudah menggunakan transportasi modern seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Ya. Nah, nanti kamu amati gambar yang ada di halaman 99. Nah, kemudian kamu ceritakan proses tersebut. Ya. Jadi gambar di atas menunjukkan proses dalam kegiatan ekonomi dari benda kemudian diolah di pabrik hingga menjadi barang dan sampai ke konsumen. Nah, nanti kamu ceritakan alurnya, ya, alurnya kamu ceritakan. Nah, kemarin kita sudah belajar IPA tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ada perbedaan rangkaian seri dan paralel, ya. Nanti kalian bisa amati ciri-ciri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel.